Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah menangis. Peristiwa hebat ini menembus jantung kamu. Wow, peristiwa hebat apakah itu yang terjadi pada kamu sehingga menembus jantung? Bisa saja ini adalah peristiwa yang membahagiakan atau peristiwa yang menyedihkan. Tapi berharap semua itu adalah hal yang akan membawa kebahagiaan. Oke, Aries. Tapi ingat ya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Menangis. Oke. Peristiwa hebat ini menembus jantung kamu, Aries. Ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, ini kayaknya berbolak-balik ini kartunya. Oke, ya. Kita akan shuffle kartunya lagi. Aries, jika kamu memikirkan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya, dan itu bisa vice versa. Kita akan ambil 3 energi kamu, 3 energi awal kamu ya. Seperti apakah yang terbaca di sini? Wow. Deep in your heart, you already know the answer, the word feels right. Nah, ini kamu akan merasa ya, mungkin ada yang pengen sendiri saat ini, atau kamu pengen merenungi ya, kamu merasakan di dalam hati kamu bahwa kamu siap untuk mengetahui jawaban gitu loh dari perasaan kamu selama ini. Mungkin ada yang merasa seperti ini ya, kok hidup aku ini begini-begini aja ya, kok hidup aku ini seperti nggak ada perubahan ya, padahal ya aku sudah berusaha, aku merasa aku sudah menjadi lebih baik, tapi ya ternyata gitu-gitu aja. Nah, itu yang mungkin kamu rasakan di sini. Dan ini aku juga melihat, the past is now behind you. Nah, ini ada masa lalu itu sekarang sudah menjadi di belakang kamu. Ya, release it and embrace no possibility. Sekarang coba kamu lihat ke depan bahwasanya akan ada kesempatan-kesempatan yang baru untuk kamu ya. Jadi kamu jangan beranggapan bahwasanya ya kamu tidak menemukan jalan. Di sini ada a new path is now available to you. Jalan baru akan tersedia buat kamu. Follow it with faith, ya. Jadi ini yakinlah bahwasanya itu semua adalah bentuk dari keyakinan kamu. Jadi yakinkan diri kamu bahwasanya semua keadaan kamu akan berubah. Karena mungkin sudah banyak kamu lalui ya selama ini. Hidup mungkin dirantau gitu ya. Hidup mungkin merasa seorang diri, atau hidup dijauhi oleh keluarga, dijauhi oleh teman-teman, atau mungkin tidak ada orang yang peduli dengan kamu. Kau merasa sendiri, tetapi kamu jangan ragu. Sebenarnya itu adalah sebuah jalan bagi kamu untuk bisa menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ya, kamu berhak untuk dicintai, kamu layak untuk sayang, kamu juga berhak untuk sukses dan bahagia ya. Jadi kamu jangan merasa hidup kamu itu begitu-begitu aja. Coba kembali lihat ke dalam diri kamu, apa yang kamu rasakan di sini ya. Only time will tell. Hanya waktu yang akan mengatakan semua itu. Ya mungkin kamu sudah berjuang nih, kamu sudah berusaha. Dan aku sudah berdoa Kak, siang dan malam ya. Apalagi mungkin yang muslim, aku sudah sholat tahajud, aku sudah baca Al-Quran, aku sudah misalnya ke gereja berdoa gitu ya. Dan aku juga sudah melakukan hal-hal yang baik. Nah, mungkin Tuhan ya menginginkan atau pengen melihat kamu itu lebih kayak berjuang lagi. Kamu sabar nggak? Kamu bertahan nggak? Kamu kuat nggak orangnya? Jadi ini adalah satu gambaran di mana Tuhan akan berikan sebuah kekuatan kepada kamu yang awalnya kamu tidak merasa tidak sanggup dan akhirnya sanggup gitu loh. Itu adalah satu kekuatan dan itu adalah satu kesempatan untuk kamu ya. Dan mungkin waktu nanti akan menjawab semuanya. Waktu nantinya akan mengatakan kepada kamu bahwasanya kamu mungkin nantinya akan merasa bersyukur. Oh, aku bersyukur sudah mengalami hal seperti ini, sudah merasakan hal seperti ini.
Karena itu tadi yang menjadikan kamu orang yang kuat. Diri kamu itu akan sudah terbentuk menjadi pribadi yang kuat dan kamu tidak akan rapuh gitu loh. Ya, tetapi saat kamu mungkin tidak pernah ketemu dengan masalah, saat kamu mungkin tidak pernah ditemukan dengan berbagai macam hal gitu ya. Namun disitulah nantinya saat ada masalah kamu akan rapuh gitu loh. Kamu akan bersedih, kamu akan fokus kepada masalah. Tapi saat ini aku melihat kamu tidak akan fokus lagi ke masalah karena masa lalu itu kamu sudah anggap itu di belakang kamu. Kamu tidak akan menoleh lagi ke belakang. Tapi saat ini kamu akan benar-benar kayak memprepare, menata ya hidup kamu untuk masa depan kamu. Kamu persiapkan dari sekarang ya. Aries. Nah, coba kita lihat di kartu ini ya. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Nah, ini dia. Lihatlah jauh ke dalam hati kamu dan kamu akan merasakan cintaku, ya. Cintaku untukmu. Sedalam lautan. Wow, luar biasa. Jadi, mungkin beberapa dari Aries. Saat kamu mungkin dijauhi oleh orang-orang, saat kamu mungkin dikhianati oleh pasangan kamu, yakinlah akan ada seseorang yang mulai mendekat ke kamu. Akan hadir seseorang yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus. My love for you, cinta aku hanya untuk kamu. Ya, jadi kembali, lihatlah ke dalam diri kamu. Tanya kepada hati kamu. Yakinkan diri kamu kalau suatu saat kamu akan menemukan seseorang yang tepat. Ya, biarkanlah orang-orang yang tidak suka dengan kamu, biarkanlah mereka-mereka menjauh dari kamu ya. Intinya sekarang kamu fokus kepada diri sendiri dan bagaimana cara untuk menarik gitu loh. Orang-orang biar suka sama kamu, ya mungkin dengan tunjukkan talenta kamu, menunjukkan faktor X-nya kamu gitu ya. Kita semua manusia itu pasti punya faktor X, punya kelebihan ya, punya talenta. Dan jika kamu asah, mungkin orang mungkin banyak akan terperangah gitu loh. Mereka mungkin akan kagum kepada kamu. Di situ nantinya akan ada seseorang yang tulus kepada kamu. Ya mungkin Tuhan belum menemukan kamu dengan dia. Ya ini mungkin juga peristiwa yang begitu hebat ya. Yang akan kamu rasakan nantinya. Dimana akhirnya hati kamu akan puas, akan lega. Dan kamu mungkin akan mengakhiri rasa sedih kamu. Rasa kecewa kamu. Karena hadirnya seseorang ini. Kita akan lihat nantinya siapakah dia itu. Oke? Buat Aries. Di sini ada juga, you may not always understand why certain things happen. However, there is always ya a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Ya, oke. Aku melihat ya di sini, kamu itu ya kamu mungkin tidak selalu memahami mengapa hal-hal itu terjadi. Ya mungkin kamu juga tidak memahami kenapa sih semua hal ini terjadi pada aku gitu loh. Dan ternyata ya namun selalu ada tujuan yang lebih tinggi dari peristiwa-peristiwa ini gitu loh. Intinya pasti ada hikmah dari semua peristiwa yang terjadi. Jadi kamu harus lebih paham ya. Intinya ada to the event in your life, ada tujuan dari apa yang terjadi dalam hidup kamu ya. Intinya melalui gejolak ya, melalui blessing, lesson, be relevant gitu ya, be revealed gitu ya. Dan semua akan terungkap nantinya di sini. Keberkahan akan segera terungkap untuk kamu. Jadi semua apa yang terjadi pada kamu, mungkin kesedihan, kekecewaan, pengkhianatan, penipuan ya, yang terjadi pada kamu, yang mungkin banyak orang-orang yang tidak suka kamu, mungkin keluarga juga tidak suka gitu loh. Yakinlah semua itu Tuhan punya tujuan yang benar-benar tujuan yang indah buat kamu gitu loh. Ya, semoga kamu akan menemukan di sini keberkahan yang luar biasa. Keberkahan itu akan segera terungkap. Salah satunya tadi apa? Ketemu kamu dengan seseorang yang benar-benar akan menjadi pasangan kamu di sini. Oke? Aries, kita akan coba lihat. Oh, dari kartu tarot ya, apakah yang terbaca di sini buat Aries? Apakah yang terbaca di kartu tarot ini? Nah, jika kamu mau memfokuskan seseorang secara otomatis, energi orang itu akan terbaca di sini dan itu juga bisa vice versa ya, Aries. Oke. Kita juga akan lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ya. Wow, di sini ada di High Priestess. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Two of Pentacles, ada di Emperor.
Ada Aries, ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Aries. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Aries. Kita akan coba lihat. The High Priestess. Ini ya. Terlihat jelas sekali ya. Mungkin kamu tahu semua apa yang terjadi itu semua itu karena Tuhan semesta alam. Karena apa? Karena kamu sudah benar-benar kayak meningkatkan spiritual kamu. Kamu menjadi seseorang yang lebih paham dengan keyakinan kamu dan agama kamu. Kamu memperbaiki itu semua. Yang dulunya mungkin kamu lalai dalam ibadah, sekarang kamu sudah rajin. Kamu mulai mempelajari gitu ya, mempelajari semua tentang kehidupan ini. Ternyata kamu mendapatkan jawaban. Oh ternyata ini ya jawabannya. Karena nggak mungkin hidup itu mulus apa yang kita pikirkan. Ya, hidup itu penuh lika-liku. Ya, ada sedih, pasti ada bahagia. Ada luka, ya ada yang tidak luka gitu ya. Intinya apa ya, kayak ya itu yang harus kita lewati. Bagaimana cara kita untuk benar-benar siap untuk menghadapi itu semua. Itu yang terpenting. Oke, Aries. Ini ada Six of Swords, ada Nine of Cup ya. Benar-benar aku merasakan ya ada energi di mana kamu, sebaiknya aku memang menjauh dari kondisi ini. Dan aku rasa ya, kamu mampu untuk keluar dari kondisi ini. Karena sini ada perahu di mana mungkin ada seseorang yang selalu membantu kamu. Mungkin orang inilah yang bisa dikatakan yang akan bertemu dengan kamu, yang akan menjadi penamping hidup kamu, jika kamu di sini single. Tapi kalau kamu sudah pasangan, sudah menikah, arti kata seseorang inilah ya yang akan membawa kamu kepada perubahan, kebahagiaan. Jadi mungkin bagi kamu yang sudah menikah, jagalah hubungan kamu dengan pasangan ya. Karena apa? Di sini kamu akan benar-benar kayak bahagia banget ya. Apalagi ya kamu dengan dia itu saling memahami, saling mengerti, saling menerima gitu ya. Saling menerima kekurangan, maka itu akan benar-benar akan membuat bahagia. Apalagi mungkin seseorang ini hadir ke dalam hidup kamu itu bisa juga mengurangi tanggung jawab atau beban kamu. Dan itu bisa dikatakan orang yang baik ya. Di sini ada Two of Pentacles, ada The Emperor. Kamu akan menjadi seseorang yang bijaksana dan tapi bijaksananya kamu ya, kamu bisa menyeimbangkan dengan siapapun mungkin berada di sekeliling kamu. Oh, kalau ini orang, mungkin aku harus bersikap seperti ini. Oh, kalau ini aku harus bersikap seperti itu. Intinya kamu tidak pernah sombong dan angkuh, walaupun terkadang kamu juga bisa dikatakan ya terlalu otoriter gitu ya. Tapi kamu ini pada dasarnya orang yang baik gitu. Ya. Dan memang ini yang memang harus kamu miliki, karena itu juga berguna, ya jangan sampai kamu menjadi orang yang terlalu baik gitu loh. Kalau orang terlalu baik itu kan sering dimanfaatkan. Makanya di sini harus ada ketegasan juga dalam diri kita. Ya, Aries. Oke. Dan di sini ada Ace of Cup, ada Queen of Cup. Nah, ini dari rasa kesepian kamu itu akan berganti dengan kebahagiaan. Di mana mungkin sudah lama nih kamu yang merasa sendiri, kesepian atau mungkin punya banyak masalah ya. Walaupun kamu itu kayak, "Oh, aku ini orang yang mapan, aku orang berkarir." Ya, atau mungkin kamu yang laki-laki ya, "Aku ini sudah mapan, aku sudah sukses," gitu loh. Tapi aku kesepian. Atau mungkin beberapa dari kamu itu merasa kayak, memang tidak pengen untuk bercinta ataupun berpacaran ya. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan untuk melengkapi kehidupan kamu. Karena selama ini hidup kamu itu kayak merasa belum lengkap. Ya, di sini ya kamu berkesempatan untuk mungkin menjalin satu hubungan dengan seseorang dan itu harus benar-benar kamu syukuri bahwasanya seseorang ini mungkin seseorang yang dikirimkan oleh semesta buat kamu. Oke, Aries, itu yang terbaca. Kita akan coba lihat lagi di sini apa yang terbaca untuk ending dari cerita kamu. Apakah yang terbaca? Ya mungkin sempat kamu menangis ya, menangis apalagi namanya hidup ya. Hidup itu penuh lika-liku, terkadang kita menangis, kadang kita ketawa ya. Peristiwa-peristiwa yang selalu kita lalui itu pasti hebat-hebat ya. Nah, itu yang akan membuat kamu bisa berubah. Nah, di sini juga ada stargazing. Kamu akan bisa bersinar kembali, kamu akan bisa memulai hidup kamu kembali ya dengan baik ya. Karena di sini ada transformasi. Kamu akan bertransformasi, kamu akan benar-benar kayak merubah hidup kamu. Ya, kehidupan kamu itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini aku rasakan.
karena kamu bisa move on, kamu bisa healing, kamu bisa menyembuhkan. Ya, ini energi penyembuhan ya. Jadi kamu itu kayak, ya udahlah kalau memang seperti itu takdir aku harus terima dan aku harus syukuri. Karena aku yakin Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang indah buat aku nantinya. Ya, itu yang membuat kamu merasa bisa bangkit dari keterpurukan. Dan ternyata benar, di sini ada abundance. Kamu akan berkelimpahan, Aries. Sangat berkelimpahan. Jadi kamu jangan ragu, jangan takut ya. Saat kamu menemukan kesedihan, kekecewaan, itu adalah peristiwa hebat yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan. Walaupun sekalipun itu menembus jantung kamu, sakitnya gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu akan abundance. Ya, ini yang terbaca buat Aries. Oke, nah mungkin itu yang bisa aku bacakan buat Aries. Semoga bermanfaat ya. Semoga apapun yang aku bacakan di sini bisa menginspirasi kamu, bisa membuat kamu happy gitu ya, menemukan pesan-pesan positif dan semoga ini juga bisa menghibur kamu. Oke, sampai ketemu lagi Aries. Dadah.